Subakir ini diutus oleh Sultan Turki untuk menaklukkan tanah Jawa, sambungan dari kisah dari Mas Sutrimo tadi kan. Nah, kemudian ya itu seperti yang dikisahkan di masyarakat, terlepas ini hoaks atau benar ceritanya, dikatakan bahwa tanah Jawa atau Pulau Jawa itu masih berupa hutan yang banyak lelembut jahatnya. Ketua para lelembut jahat ini adalah Eyang Sabdopalon gitu kan. Itu kan yang dikonsepkan seperti itu oleh sebagian kelompok orang ini gitu. Nah, kemudian terjadi pertarungan antara Syekh Subakir melawan Eyang Sabdopalon, dan katanya Syekh Subakir bisa mengalahkan Eyang Sabdopalon dan menancapkan tumbal tanah Jawa itu di Gunung Tidar, katanya kan seperti itu ya sejarahnya. Nah, cuman di sini kalau saya sebagai, katakanlah meskipun ini pendekatan antropologi budaya, tetapi ada yang tidak logis di sini dari kisah yang besar-besarkan tentang Syekh Subakir ini. Kita tahu Kesultanan Turki itu kan mulai terkenal itu, terdengar itu kan sekitar tahun 1500. Sementara di tanah Jawa atau Pulau Jawa sendiri nggak mungkin berupa hutan ataupun tempat yang menyeramkan dipenuhi para lelembut. Kenapa? Di abad ke-7 dan abad ke-8 sudah ada Borobudur, sudah ada candi-candi besar seperti Borobudur maupun candi apa itu yang satunya lagi ya, Mendut. Yang di Jogja juga sudah ada banyak peradaban yang jauh lebih maju daripada di Turki maupun di Arab pada waktu itu. Yeah. Jadi ini sebenarnya cerita yang tidak logisnya di sini sebenarnya kalau menurut saya. Jadi ada sesuatu yang sengaja dipaksakan, dinarasikan atau di-framing untuk menghilangkan kesan bahwa budaya Jawa itu kalah unggul dibandingkan budaya Timur Tengah atau budaya luar gitu. Jadi ada semacam framing seperti itu. Nah, kalaupun memang betul katakanlah tumbal tanah Jawa yang ditancapkan oleh tongkatnya Syekh Subakir di Gunung Tidar, saya kira ya buktinya tetap aja lelembut masih ada kan di tanah Jawa ini sebenarnya. Jadi artinya kalau Mas Sutrimo kan lebih mengerti lah seperti itu, seperti di daerah saya juga di Tanah Batak, lelembutnya kan jelas kan siapa yang mengayomi tanah, siapa danyang tanah, danyang tempat gitu ya. Nah, jadi sebenarnya banyak cerita-cerita yang kadang-kadang saya ngelihat sejarah maupun folklore itu dibelokkan ke arah untuk propaganda satu kelompok tertentu gitu, Pak Mas Sutrimo gitu. Jadi kalau memang saya lihat juga video Mas Sutrimo tentang puisi tentang Syekh Subakir itu. Tapi kalau saya melihatnya dari fakta sejarah, ini secara kronologis waktu nggak nyambung sebenarnya, Mas. Karena jauh budaya Nusantara jauh lebih maju daripada budaya Turki pada saat itu. Bahkan jauh lebih tua dari itu ya. Budaya Jawa itu tahun 900 tahun sebelum Masehi aja sudah ada aksara Jawa, Onocoroko itu di situ sebenarnya diciptakan. Kalau mengenai kehidupan itu jauh mungkin puluhan ribu tahun sebelum Masehi juga sudah ada manusia di Pulau Jawa ini. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa Jawa ini adalah tanah kosong yang dipenuhi para lelembut jahat gitu, yang dipimpin oleh Syekh Subakir, sementara yang dipimpin oleh ini Sabdopalon. Setahu saya Sabdopalon itulah yang ngomong para satria tanah Jawa dan raja-raja Jawa. Sama dengan kalau di Batak itu ya Opung Raja Uti yang ngomong raja-raja Batak, Sisingamangaraja 1 sampai Sisingamangaraja ke-12. Kurang lebih begitu Mas Sutrimo. Terima kasih. Nah, iya. Ini jadi memang saya setuju loh Pak Sutrimo, karena pada kenyataannya saat itu bahkan secara teknologi kita nggak lagi cerita kesehatan ya. Kalau ilmu kedokteran, ilmu ketabiban memang Cina nggak ada lawan ya. Cuman kita lagi cerita secara teknologi sendiri. Ketika orang Cina belum bisa bikin tembok, orang Jawa sudah bisa bikin Borobudur sama Prambanan loh. Terus ketika orang Mesir itu baru bisa bikin piramid itu kan cuma batu ditumpuk saja. Tapi orang Jawa udah bisa bikin Borobudur Prambanan dan semua relik-relik yang begitu complicated ya. Dan itu cukup menarik, dan mereka ada struktur dan ada temanya lagi kan. Ada temanya kan, semua candi-candi itu kan ada temanya. Dan satu lagi tadi ya yang Pak Sutrimo katakan tadi, bahwa kenapa di Jawa ya tidak pernah terjadi konflik agama sebelum era kesultanan ini kan. Buddha, Hindu mereka bisa rukun-rukun saja, bisa baik-baik saja. Ada banyak sekali aliran kepercayaan yang mereka pegang zaman itu, bahkan sampai dengan hari ini ya.
Orang-orang Jawa kan ada Kapribaden, ada Sungai Budi, ada Kejawen, ada Dharma. iya ada macam-macam. Tetapi mereka semua nggak berkonflik satu sama lain. Malah mereka bisa bertukar cerita satu sama lain. Dan itu hal yang menarik. Nah, satu yang mau saya tanya juga, Mbah Sutrimo ini. Yang kemarin Mbak Sutrimo cerita ada teman Tionghoa di Kediri yang membantu melestarikan, yang justru banyak mengkoleksi ya serat-serat Jawa itu. Boleh diceritakan, Mbak Sutrimo? Terima kasih Pak Paul. Ya. Untuk laiku tadi di awal sudah saya ceritakan bahwasanya sebentar Pak Paul ya, biar urut ya Pak Paul. Boleh ya. Sudah saya ceritakan di awal bahwasanya cerita saya Subagir bahwa ini masih dalam proses editing. Nanti tunggu aja. Satu, Idung pertarungan saya Subagir dan Idung pertarungan Sabdo Palon dan saya Subagir. Ini proses editing, bentar lagi kita upload. Terus satunya lagi itu adalah cerita saya Subagir Hoa. Karena di depan tadi saya katakan Islam masuk ke Nusantara itu abad ke-14. Buktinya apa? Adalah makam Islam pertama, Siti Fatimah binti Maimun. Kalau soal orang mengklaim, mulai abad 10 Islam sudah masuk Jawa, itu kan hanya klaim, tapi tanpa bukti. Jayabaya katanya sudah masuk Islam, tanpa bukti, hanya klaim aja. Kalau hanya sekedar klaim ya orang bisa. Tapi bukti yang tercatat adalah makam Islam tertua itu abad ke-14. 1300 sekian, Siti Fatimah binti Maimun. Kita bicaranya kan fakta atau Pak Paul ya, bukan hanya sekedar klaim. Iya. Betul. Jadi cerita saya Subagir itu Hoa. Nah, kalau di channel kita yang berjudul Puisi Saya Subagir itu kan sebenarnya sindiran. Iya. Ngerti, Mas. Oke, menarik sekali. Iya. Terima kasih. Itu kan sindiran, coba pahami gitu. Iya, maklum lah kita ini memang saya sudah ketinggalan jauh. Memang. Iya. Kita nggak ngamatin ya. Ini ya. Tidak bisa vulgar. Ya, kami nggak. Ini cukup menarik, tadi saudara-saudara bisa ini ya. Oke, luar biasa sekali. Saat ini kalau kita bicara bicara supranatural ya. Saat ini memang sedang ada pertarungan antara jin setan bertarung dengan demit. Karena jin setan itu memang dari Arab. Di Jawa tidak ada jin setan dulunya Pak Paul. Iya, paham Mas. Dari Arab. Nah, saat ini sudah mulai kembali jin setan itu kembali ke Arab. Hingga kalau nggak tahu lewat TKW, TKI, nggak tahu lewat jamaah haji, pokoknya ini sedang terjadi proses jin setan kembali ke Arab saat ini. Ya. Karena mereka terus bertarung dengan dedemit tanah Jawi. Itu kita bicara supranatural. Kan bicara supranatural kan sesuatu yang tidak rasional, tapi itu terjadi. Gitu. Siapapun tan bisa hangemoi, itu kata Kidung Sabdo Palon. Karena akan kembalinya ke esensi Jawa. Sebenarnya esensi Jawa itu mirip dengan esensi Islam sebenarnya. Sehingga nantinya yang punah itu Islam Arab, bukan Islam dalam arti Islam. Betul. Orang yang memegang teguh esensi Islam, bukan Islam Arab ya tetap landai-landai saja. Iya. Mereka akan menjadi dayuh yang baik, bukan dayuh yang ketakilan. Nah, ini justru membuat satu wacana yang kemarin saya pernah sampaikan dulu ya, tentang pertama waktu mengawali kita bicara tentang sejarah ini, bahwa ternyata yang Islam yang pertama kali diterima di tanah Jawa bukan Islam Arab loh, tapi Islam yang dibawa orang-orang Tionghoa dengan budaya Jawa. Nah, ini kan lucu sekali kan? Saya tidak akan bicara soal agama, Pak. Ya, oke. Ini tadi hanya tadi buat pengali ya. Ya, lanjut silakan. Bicara tentang budaya. Ya. Sehingga sejak tadi yang saya katakan kan budaya, sejarah, jadi saya tidak bicara agama. Ya. Tadi Pak Paul ada pertanyaan tentang tokoh Cina yang sangat berjasa sekali pada budaya Jawa. Namanya Tan Quin Sui.
Tan Kun Sui, Tina Kediri. Karena setelah kejadian di 30 SPKI, siapapun yang memegang serat-serat Jawa kuno ini di strip merah oleh Orde Baru. Sehingga akhirnya banyak serat-serat kuno itu yang dihancurkan, dibakar, dikubur, dihancurkan. Tetapi Tan Kun Sui ini itu menyimpannya. Beliau aman karena beliau orang Cina. Yang orang Jawa nggak selamat semua dicap merah semua. Karena itu tadi sejarah ditulis sesuai selera pemenang. Termasuk kehancuran Jawa kan di situ karena kita sejarah ditulis oleh pemenang. Ini yang menjadi kehancuran kita. Jadi Tan Kun Sui ini banyak Pak Paul dia menyelamatkan serat Jawa kuno. Sampai sekarang ada termasuk ada Gatholoco, terus serat-serat kuno sangat banyak, saya nggak hafal. Termasuk yang menyelamatkan juga ini Kiai Sadra, pendeta Kristen Jawi. Ya. Kiai Sadra. Bahkan saya mendapatkan salah satu buku yang diselamatkan Kiai Sadra yang bercerita tentang ketika Gunung Wilis meletus bersamaan dengan Pulau Madura pisah dari Pulau Jawa. Sehingga kalau kita lihat peta itu antara Tanjung dan Teluk, Pulau Madura dan Pulau Jawa itu kalau disambungkan itu itu pas sekali Teluk dan Tanjungnya. Nah, di situ menceritakan bagaimana ketika Gunung Wilis meletus terjadi Mahapralaya. Sejarah bangsa ini mencatat bangsa ini mampu menanggulangi bencana. Salah satunya adalah di buku tersebut dicerita tentang cerita Gunung Wilis meletus tadi. Sementara saat ini bangsa ini terpuruk ketika menghadapi bencana nggak mampu. Salah satu contoh umpamanya terjadi tsunami Aceh. 200.000 orang, kurang lebih 200.000 orang mati. Gempa Jogja 6.000 orang mati. Tetapi pada masa itu leluhur kita sudah mampu menanggulangi bencana. Dengan adanya gunung meletus bersama dengan pulau pisah. Bisa kita bayangkan sampai pulau aja pisah itu kan bencananya sangat luar biasa. Sehingga disebut Sang Mahapralaya. Luar biasa teknologinya itu ya. Luar biasa. Bagaimana itu? Gimana Mongol nggak kalah? Iya. Iya. Ini fakta sejarah gitu loh. Padahal waktu itu hancur oleh Mongol. Iya. Di Arab itu hancur oleh Mongol. Iya. Tapi Mongol tidak mampu masuk ke iya, betul. Luar biasa. Dan sejarah itu seperti dinafikan oleh teman-teman Islam. Ya. Sehingga cerita jatuh pada sejarah. Kalau dari Islam Nusantara tetap mengakuinya, Pak. Jadi memang ada perbedaan. Makanya itu kan kemudian ada terjadi kutub. Ya balik lagi kita nggak mau fokus ke agamanya, tetapi kita memang mau menukil bahwa memang ada terjadi. Makanya tadi saya sempat singgung tadi ya. Bagaimana Islam itu tadinya Islam yang ramah itu bisa menjadi Islam yang suka marah-marah, yang tadinya bisa diterima oleh budaya Jawa, tapi akhirnya kemudian menggantikan budaya Jawa. Nah itu memang menarik sekali ya kalau misalnya teman-teman, sebenarnya kita harusnya kapan-kapan bisa menghadirkan ini ya Pak Teddy. Pak Teddy itu orang Jawa dari Jawa Tengah, Islam Nusantara dia. Beliau ini Islam Nusantara dan agak liberal begitu ya. Nah itu sebenarnya bagus juga. Mungkin kalau teman-teman ada yang mengenal boleh ya bisa. Saya sudah lama kontaknya hilang semua dengan grupnya beliau ya yang ada di Jawa Tengah. Dulu saya suka diundang untuk namanya Elsa kalau nggak salah grupnya itu. Elsa ya. Jadi kami dulu saya suka diundang ke grupnya. Ini yang saya ini. Nah, boleh tuh, boleh cerita itu harusnya itu. Kapan-kapan boleh cerita itu. Boleh kita boleh. Dengan di organisasi kita sinergi. Pak sinten sih, Pak? Panjenengan asmanipun sinten, Pak?
Ini sebutannya Rahayu ya? Saya Muhammad Musrifin. Luar biasa. Kapan-kapan boleh, Pak. Untuk ini, Pak, kita cerita, Pak, tentang Islam Nusantara yang ramah, yang tidak marah-marah, yang diusung oleh Pak Gus Dur itu kan harusnya bagus loh. Tapi kan itu kemudian ditelan oleh orang-orang berdaster ini, Pak. Luar biasa. Kapan-kapan boleh ya, Pak. Nanti saya minta nomor handphonenya sama Pak Sutrimo ya, Pak. Siap. Nanti kita Luar kirim. biasa, ini menarik sekali nih. Silakan lanjut Pak Sutrimo tentang orang-orang Tionghoa yang ikut melestarikan budaya Jawa. Tadi ada Tan Kun Sui, terus juga saya punya saudara angkat, cuman sekarang juga kehilangan kontak. Namanya itu Yiko. Sebentar. Ini teman-teman yang lain saya mute ya. Oke, silakan lanjut, Mbak. Kita juga Tadi punya Tan saudara Kun angkat Sui namanya itu Kediri ya? Kediri, beliaunya Ya. sudah meninggal, itu tokoh lama. Ya, lanjut. Kalau Saya- yang saya kenal namanya Hinpo. Hinpo? Tionghoa juga. Di mana Pak itu, Pak? Ini juga banyak melestarikan budaya Jawa. Kota mana, Pak? Beliaunya kabar terakhir saya dengar itu di Banyuwangi. Banyuwangi, oke. Itu lama saya nggak kontak dengan beliaunya, dengan Jingpo ini. Ya. Terus ada juga di Keraton Solo ini yang bahkan akhirnya diberi gelar oleh pihak keraton itu untuk itu juga orang Tionghoa. Saya lupa namanya ini. Juga pelestari budaya Jawa. Terus juga ini Jamu Jago itu juga pelestari budaya Jawa itu orang Tionghoa juga. Nah, saya ingin Jaya mencoba tadi, Suprana. Pak Paul. Jaya Suprana ya Jamu Jago. Jaya Suprana itu termasuk nggak, Pak? Ya, Jaya Suprana Jamu Jago. Iya, termasuk ya, Pak, ya pelestari ya, Pak. Itu pelestari budaya Jawa. Kalau yang di Keraton Solo itu apa namanya? David Tekho, Pak, bukan, Pak? Tekho. Saya lupa namanya. Beliau itu dapat gelar Raden, Pak, kalau nggak salah, Pak, dari Keraton Solo, Pak. Orang Tionghoa yang dapat gelar Raden dari Solo. Beliaunya dapat Raden Tumenggung. Iya, saya nggak tahu urutannya ya. Cuma mungkin ada tulisan R David Sutikno. Jadi Tahun namanya berapa, Pak? ganti. Tahun 80-an. Beliau meninggal tahun 2009 beliau meninggalnya. Di Malang ini juga Pak ada Paul, namanya itu namanya Gothic Swan. Gothic Swan. Dia Yang ahli batik Jawa dan Oh, budaya Jawa. bukan, berarti Nama beda. aslinya Gothic Swan. Luar biasa. Ya, saya ini lagi mau saya angkat terus supaya teman-teman menyadari bahwa ternyata orang-orang Tionghoa ini tidak seasing yang teman-teman pikirkan. Ternyata lebih pribumi daripada orang pribuminya, lebih Jowo daripada orang Jowo gitu loh. Silakan lanjut, Mas Trimo. Jawani Pak istilahnya. Iya, Cino yang Jawani. di orang Nasrani yang memakai gelar Kiai itu ada beberapa. Salah satunya Kaisar Sadra yang mendirikan Kristen Jawi. Terus ada lagi pemimpin Nasrani yang ada di Mojowarno, Jombang, itu juga memakai gelar Kiai. Antasari. Kiai Antasari Pak. Ini juga ingin saya tekankan ya Pak Paul, bahwasanya kata Kiai ini adalah bahasa Jawa. Nah, yang saat ini kan Kiai kan seorang agama Islam, ya. yang dipakai tokoh agama Islam. Nah, Kiai ini adalah asli budaya Jawa. Arti Kiai, makna Kiai adalah kadunungan kaluwihan tinimbang sak podo padani. Pelan-pelan, Pak. Kadunungan kaluwihan tinimbang sak podo padani. tinimbang Sak podo padani. sak podo padane. Wih, ngeri nih. Sehingga Kiai itu makna itu. Nah, saat ini saya lihat ketika diklaim sebagai milik orang Islam, agama Islam, sehingga agama lain nggak mau pakai saat ini. Padahal dulu itu orang Kristen ada yang pakai gelar Kiai. Nah, Kiai artinya adalah kadunungan kaluwihan tinimbang sak podo padani. Orang Artinya, yang lebih daripada orang lain ya. kelebihan ini tidak hanya sekedar kelebihan baca tulis. Kalau hanya sekedar punya kelebihan baca tulis, punya murid itu kan guru.
atau ajar, dalam bahasa Arabnya ustaz. Nah, sehingga tidak gampang untuk dapat gelar kiai ini. Tapi saat ini kan seperti apa ya, istilahnya sangat murah sekali. Orang punya santri 5, terus santrinya manggil saya kiai, Ya. yang lain juga kiai. Kan kasihan yang betul-betul yang kiai yang berbobot. Terus tadi dari Pak Indro, bagaimana orang Jawa itu selalu ada bunga. Saya pernah melakukan uji coba kecil ya. Saya ambil air dari sumur, 2 gelas, saya taruh di lemari. Yang satu di sampingnya saya kasih bunga, yang satu tidak. Selang 3 hari, yang tidak saya kasih bunga itu keluar jentik-jentiknya, Pak Indro. Iya, yang menarik ada, ya. Iya. Berarti apa? Iya. Orang Jawa itu sudah mengenal teknologi luar biasa. Iya. Di Bali juga begitu. Iya. Makanya semua ini kolam saya harus itu, kasih betul. bunga. Di Bali juga begitu. Dulu kan ada Jentik-jentik Mas Trimo ya. Mas Trimo itu Kalau dulu air kan tanpa ada kayak jentik-jentik. apa namanya daun pisang, terus Hah. dikasih kembang macam-macam, terus Ya. ada air putih, terus atasnya dikasih Luar bunga. biasa. Itu saya lihat itu ibu saya bikin Ya. kayak begitu, saya Ya. cuma ngeliat aja gitu. Itu sebenarnya Betul bukan ya, Pak klinik Trimo, ya, itu adalah teknologi ya. Itu bukan klinik itu ya. Luar biasa. Luar biasa. Di dalam organisasi, cukup. mohon maaf ya, si Pak Indro. Organisasi kita bukan organisasi aliran kepercayaan, Pak Indro. Ya. Jadi organisasi kita Iya. adalah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Iya. Itu kan Kita termasuk bukan- budaya juga, budaya Jawa itu, Mm-mm. Mas Trimo. Ya. Ya kan? Iya. Kayak itu kan termasuk budaya Jawa kan? Iya, tapi- Kepercayaan itu kan salah satu budaya. Betul. Ya, betul. Tetapi kita tidak melulu konsen bicara tentang aliran kepercayaan. Kalau Iya. di dalam konsep kami, aliran kepercayaan adalah spiritual culture. Iya. Aliran kepercayaan itu spiritual culture, bukan javanologi. Hmm. Kita bicara javanologi, ya bicara itu tadi kenapa bunga kok pakai bunga, ya. Ternyata bunga kita teliti. Ternyata itu adalah teknologi, bukan klinik ya, Pak. Kenapa? Karena kejayaan Jawa itu ketika Jawa kembali ke esensi, yaitu Ya. berkonsep tinemoing nalar atau rasional dan kasunyatan. Kasunyatan itu ilmiah. Ini jayanya kebangkitan Jawa di situ. Sepanjang Jawa diarahkan ke klinik, mistik, ini kita semakin terpuruk. Betul. Kita harus kembalikan Jawa dari sisi yang sebenarnya, esensi yang Luar sebenarnya. biasa. Tinemoing nalar atau Betul. rasional, kasunyatan atau ilmiah. Ya. Ini akan Jawa akan bangkit, dan Jawa sangat universal untuk seluruh bangsa, Ya, untuk semua agama. semua agama, seluruh bangsa. Nanti bisa dilihat di channel kita What is Java. Luar biasa. Oke. Ya, luar biasa. Terima kasih. Salah satu kita bicara tentang Salah satu, javanologi. Trimo. Bagaimana tentang teknologi pertanian? Kita pernah adakan kajian itu. Ternyata Jawa dengan konsep budayanya, kenapa kok ono metil, ono metri, Ya. ketika itu barangkali kalau Pak dulu yang Pranoto pernah- Mongso, Pak. Pranoto Mongso. termasuk Pranoto Mongso, ini adalah sebuah teknologi. Iya. Bagaimana konsep pertanian Jawa itu yang kenapa kok ketika orang tanam padi di pinggirnya ditanami kacang-kacangan? Ya. Supaya hama padi dan hama kacang-kacangan saling bertarung. Akhirnya padinya hasilnya banyak. Ya. Tapi ini kan pertanian kita hancur, sehingga kita harus impor beras. Ini kita bicara teknologi, javanologi. Terus tadi Pak Paulo membicarakan tentang Pranoto Mongso. Saya pernah diminta jadi narasumber di Sarasen Agung Paranormal seluruh Indonesia, dibuka oleh Jenderal Wiranto. Saya jadi narasumber utama waktu itu. Dalam kesimpulannya, kalender Jawa atau kalender Nusantara itu kalender terlengkap di dunia. Karena mengakomodasi mikrokosmos, makrokosmos. Sementara kalender lain, contoh kalender Hijriah, itu hanya hitungan angka.
kalender Masehi ini mengakomodasi makrokosmos, tapi tidak mengakomodasi mikrokosmos. Sehingga kenapa kalau kalender Jawa membuat prediksi itu lebih detail. Sebagai contoh gini, ketika di dalam astronomi Yunani, pokoknya bicara perbintangan ya Pak Paul ya, ini terasa lucu buat kami. Kenapa? Mohon maaf, umpamanya bintang Aquarius, mulai tanggal 20 Januari sampai 20 Februari. Karakternya sama, nasibnya sama, jodohnya sama, rezekinya sama. Real nggak itu? Rasional nggak itu? Nggak bisa. Terlalu global, Pak. Terlalu global itu. Global. Tapi kalau kalender Jawa sebagai contoh gini. Ada weton. Weton. Jadi tidak sembarang Sabtu, tidak jadi Sabtu Pahing. Iya. Sabtu Pahing yang bukunya Sinto sama bukunya Watu Gunung karakternya beda. Iya, iya. Iya, iya. Sangat detail sekali. Loh, kita sangat maju peradaban kita. Loh, saat ini kan lucu kalau kita punya ilmu yang sangat luar biasa digantikan dengan budaya barat. Budaya barat, ya. Nah itu barat, nah itu timur tengah. Dari hijrah cuma hitungan angka, dengan bisa dihitung. Loh, kita lebih detail itu, lebih canggih dan sangat rasional. Luar biasa. Ya, Pak, ya. Terus tadi kalau Pak Indro tanya tentang Kristen Jawi, mohon maaf Pak Indro, kami bukan Nasrani, tapi juga kita akrab dengan teman-teman Nasrani. Saya juga pernah beberapa kali jadi pembicara di gereja, entah itu gereja Jawi maupun termasuk saya pernah jadi pembicara di gereja Katolik juga pernah saya. Dengan background saya budayawan itu saya diundang kemanapun bisa. Tetapi kalau saya lihat perkembangan Kristen Jawi cukup bagus kok Pak Indro, sehingga di Jawa Tengah ada GKJ, Gereja Kristen Jawa, di Jawa Timur ada Gereja Kristen Jawi Wetan. Jawi Wetan. Kemarin saya mewisuda salah satu pendeta Kristen Jawi jadi kiai. Luar biasa. Konsep kami, kiai itu adalah kagunungan kaluwihan tinimbang Saporo Sadane, ya. Luar biasa. Menarik sekali. Dia harus punya kelebihan dari yang lain. Ya. Sehingga kalau di Keraton Solo itu ada namanya Kiai Slamet, Kebo Bule. Tidak semua Kebo Bule itu diberi nama Kiai Slamet. Iya. Yang disebut Kiai Slamet adalah Kebo Bule yang punya kelebihan daripada kebo-kebo yang lain. Luar biasa. Sampai begitu ya Pak, luar biasa. Kita waktu mewisuda pendeta Kristen dari Kiai itu sempat viral tuh 3 hari berturut-turut itu media memberitakan tuh. Dan saya pun akan siap mewisuda entah itu orang pendeta, pastor, biksu, pendeta Hindu. Saya wisuda kami ya, organisasi kami ya, bukan lucu Pak, luar biasa Pak. Oke Pak, sebentar Pak, sebelum ini bias Pak. Pak, ini kita lanjut ke penanya berikut. Ini dari tadi ini Pak Pendeta Nathan, Pak Kram Otak, sama Pak Dragon sudah menanti. Termasuk ini ada ada Pak Kleineman dan Yusuf Wang, 5 penanya. Namun begini Pak, ini kalau teman-teman ingin membantu perkembangan budaya Jawa dengan mendonasi ke Yayasan Paguyubannya Panjenengan, bagaimana caranya Pak? Saya tadi ada WhatsApp belum dijawab. Boleh tolong dibaca WhatsApp-nya saya? Kalau putus ini ya. Tempatnya Pak Trimo putus ini. Sedang saya buka itu Pak. Oh ya, oke. Ini sambil teman-teman dari mulai Pak Pendeta Nathan dulu ya. Silakan Pak Pendeta Nathan. Sugeng Rahayu Bapak Sutrimo lan sederek-sederek sedaya. Ngeri Pak Pendeta iki. Saking Semarang, asminipun kula Nathanael Suhartono. Suharto lan Hartono. Soeharto jadi presiden, Hartono menang saka All England ke-7. Tak gabung jadi siji, jenengku Suhartono. Kula orang Tionghoa,
namanya Tan juga, Tan Sin Chuan. Tan keluarga Tan, Sui itu Sin baru, Chuan itu untung. Jadi keluarga Tan baru untung alias anak pertama. Sangat menarik sekali apa yang Kalau bahasa disampaikan Jawa Bapak ini pun Supremo. untung pratomo nih Pak. Iya, asmini pun saking Nah. bahasa Jawa ini pun untung pratomo ya. Luar. Bapak nyukani berita ingkang menarik dan mendalam, bahkan membuat kita punya persepsi yang sangat kejawen. Nah, saya akan menambahkan saja sharing. Bapak memberitahukan bahwa Kerajaan Mojopahit sebelumnya juga itu abad ke-7 sudah ada. Kemajuannya luar biasa. Nah, kalau saya padukan kitab suci, maka Bapak akan heran bahwa kitab suci menulis, tolong dicatat, Yesaya 27 ayat 19, Yesaya ayat 27-19, di situ ada istilah Dedan dan Jawan yang menghasilkan besi halus, kayu teja, dan tebu. Lalu ayat 20 ada Dedan, kayu manis. Nah, Bapak lihat kitab suci Perjanjian Lama engkang wonten gadianipun orang Kristen sampun ngendika bilih zamane 700 tahun, zamane Salomo, zamane Daud niku sampun gegayutan, sampun perdagangan engkang luar biasa. Istilahnya saking negara adoh yang mendatangkan perdagangan ini. Jadi tebu, kayu manis itu ada dari Jawa. Jadi di Jawan, Dedan, Vedan itu memberi isyarat. Nah, saya mendapat ayat ini itu sudah kira-kira 15 tahun yang lalu ketika saya mendalami tentang Gusti ingkang purba dumadi niku Gusti Yahweh, Gusti Yahweh. Nah, bagaimana Yahweh niku diterangki Perjanjian Lama, di antara ayat itu disebutkan Yahweh memberikan firman. Aku tidak mau kamu beri kayu manis yang datangnya dari jauh. Pengorbananmu yang luar biasa itu tidak berarti kecuali hatimu kalau dibahasa kejawakan. Nah, itu di Yeremia 6 ayat 20 juga sudah disebut tebu manis. Nah, tebu manis dari negeri jauh. Disitulah Bapak kebudayaan Jawa yang luar biasa, rupanya ada keseimbangan dengan budaya Yahudi. Nah, itu perlu dipelajari untuk masing-masing mengetahui bahwa perdagangan yang dulu sudah ada, kemajuannya kenapa terjadi? Maaf, mungkin belajar dari teknologi orang-orang Yahudi. Sehingga kemajuan Jawa yang luar biasa itu berkat hubungan kerja yang sudah terjalin sejak zaman dulu. Nah, menarik sekali dengan upaya-upaya Bapak tadi untuk membuat budaya Jawa itu bisa lestari, sudah dibahas tadi, melalui pendidikan lokal. Saya mantan guru hampir 25 tahun mengajar di Petra Surabaya, di Pelita Harapan, di IPK, di Gamaliel, Makassar, jadi gembala juga. Nah, di situ Bapak, bahasa Jawa hanya diajarkan di lokal, itu di Jawa Tengah. Jawa Timur itu pun sudah kurang, khusus Jawa Tengah. Dan itu hanya SD sampai SMP. Sampai-sampai saya ketika ngajar di Lipo Karawaci, tidak ada bahasa Jawa, adanya bahasa Sunda. Itu pun bahasa, bukan tulisan. Nah, untuk itulah perjuangan Bapak untuk menegakkan
budaya Jawa melalui pendidikan itu perjuangannya luar biasa. Kembali kepada upaya bagaimana PGRI guru SD, guru SMP dibekali enggak? Nah, itu upaya Bapak harus ke sana supaya budaya lokal itu khususnya Jawa bisa dilestarikan. Kalau menghadapi pendidikan di luar Jawa, maka sulit sekali karena mereka punya bahasa sendiri, budaya sendiri, untuk memperjuangkan melestarikan budaya Jawa sangat sulit. Namun jangan kecil hati, karena ada berita yang baru hampir setahun yang lalu, UDINUS, Universitas di Semarang, itu membawa perangkat gamelan dengan sindennya, dengan pemainnya, sampai Perancis, Pak. Oh, luar biasa kan? Sampai Perancis mereka mengadakan suatu pagelaran Jawa dengan budaya Jawa, dengan pakaian Jawa. Sangat menarik. Banyak orang tergagum-gagum. Nah, Gereja Jawi berjuang bersama Bapak. Walaupun tidak semua. Karena background-nya tidak sama. Nah, tadi disebutkan ada kiai yang kurang disebut yang berjuang untuk budaya adalah Kiai Tunggul Wulung. Itu Gereja Muria. Gereja Kristen Muria atau GKJ EU. Itu Gereja Muria atau dekat daerah Muria. Itu tokohnya Kiai Tunggul Wulung. Background-nya Islam. Tapi dia tidak menemukan kebenaran. Bahkan dia mau menyerang misionaris Belanda itu, tetapi ketahuan ilmunya cetek. Dia ngilang menurut dia, tapi ketahuan, kamu kok di atas jendela, ayo turun. Nah, omong-omong akhirnya singkat cerita jadi orang Kristen, jadi pendeta atau Kiai Tunggul Wulung, muridnya luar biasa. Nah, untuk itulah semoga paguyuban Bapak terlestari di mana saja, seperti yang dilakukan Pendeta Pujo. Pendeta Pujo itu Prodadi. Kira-kira 4 tahun yang lalu saya sedang mengembangkan yaitu kolaborasi musik Jawa atau musik tradisional dengan musik modern. Di antaranya saya sampai Makassar, kemudian Toraja, membawa misi ini lalu ke Prodadi, di mana Gereja Jawi Prodadi ada paguyuban musik. Dan mereka pakai belangkon. Pendetanya itu pakai belangkon sejak kapan? Sejak pulang dari Belanda. Heran toh? Pendeta Jawa, tokoh Indonesia, pergi ke Belanda studi, ganggu belangkon balik. Malu dia. Karena kesini ketemu sama orang Belanda yang pakai bahasa Jawa. Wah, nah itu masih sekarang beliau susah tak hubungi, tapi dia betul-betul mempunyai suatu etikat baik untuk membudayakan. Ya. Nah, kemudian tadi Bapak bicara Dewan Paguyuban, segera Pak buat proposal Pak, dan itu bergabung dengan Pak Yunias Tobing karena dia Mahudatara, masyarakat adat Nusantara, itu cocok kalau dibuat satu gabungan Bapak kolaborasi, dengan beliau, ya, berkolaborasi membuat Dewan Paguyuban. Lalu budaya beda dengan agama tadi, seperti yang saya ikuti juga, saya kirim ke Pak Paul, Ketua PBNU, sangat menarik. Itu sebetulnya budaya Nusantara atau Islam Nusantara itu banyak Pak. Hanya kita itu a priori atau kurang informasi sehingga akhirnya terhambat. Semoga Pak Paul yang sudah ada channel-channel bisa meneruskan mencari itu. Nah, kesimpulan saya Bapak, mungkin sumbangsih sedikit, yaitu moga kiranya hobi-hobi budaya Jawa sehingga tidak mengecilkan bahwa hobi itu tidak mengenal budaya. Contoh, saya punya WA tapi sampai sekarang belum ketemu orang Australia.
nikah dengan orang Jawa sampai di Surabaya, itu basa Jawane tulisan Jawane nglotok. Wong Jawa ditakoni orang ngerti. Wocenen